Oke, selamat pagi semua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Sampai kita buka dulu ya PPT-nya. Nah, jadi terlebih dahulu perkenalkan nama saya Yohanes Batuwoso dengan NIM 24115993. Saya berasal dari kelas IF02 Prodi Informatika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis dengan topik dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Metode analisisnya yaitu dengan pastel, yaitu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, legal, atau hukum. Langsung saja. Pada pertanyaan nomor 1, bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor dari Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik Indonesia? Lalu apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Jadi di sini teman-teman, dampak yang bisa disebabkan oleh kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat yaitu yang pertama adalah meningkatnya ketegangan diplomatik jika tarif dianggap diskriminatif. Jadi di bagian untuk diplomatik itu bisa meningkatnya ketegangan karena bisa saja ada berbagai negara yang menganggap ini kebijakan tarif itu diskriminatif. Yang kedua yaitu mendorong Indonesia mencari aliansi baru, bisa memperkuat posisi ASEAN. Jadi dampak keduanya itu Indonesia bisa mencari aliansi baru dan untuk memperkuat posisi ASEAN. Lalu apa langkah-langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu perkuat hubungan bilateral. Jadi kita bisa memperkuat hubungan kita dengan negara lain agar kebijakan tarif impor ini tidak terlalu berdampak kepada Indonesia sendiri. Yang kedua adalah aktif dalam forum multilateral. Jadi kita bisa aktif untuk dalam forum multilateral baik di organisasi WTO atau APC, itu kita bisa untuk berpartisipasi agar kebijakan tarif itu tidak sangat berdampak kepada Indonesia sendiri. Oke, kita lanjut. Apa strategi Indonesia untuk tetap tumbuh 8% meski ada kebijakan tarif merugikan? Jadi strategi Indonesia untuk tumbuh 8% itu yang pertama kita bisa melakukan hilirisasi industri dan pengolahan sumber daya alam. Jadi kita bisa melakukan hilirisasi industri serta pengolahan sumber daya alam untuk ini kedepannya Indonesia bisa tumbuh 8%, ya sekitar 8% lah, 6 sampai 8%, walau masih ada kebijakan tarif yang merugikan. Kedua yaitu insentif pajak dan pembiayaan untuk sektor strategis. Lalu ada digitalisasi UMKM. Jadi untuk pedagang-pedagang kecil itu bisa mencoba untuk menggunakan teknologi untuk dagangan mereka agar mereka bisa tetap tumbuh 8% walaupun kebijakan tarif itu melanda Indonesia. Lalu ada penguatan pasar domestik dan kawasan. Jadi kita bisa memperkuat untuk pasaran domestik dan kawasan, untuk pasar-pasar lokal. Lanjut, apa program sosial yang bisa mengurangi dampak negatif dari tarif? Yang pertama yaitu reskilling dan upskilling tenaga kerja terdampak. Jadi tenaga kerja yang terdampak dari kebijakan tarif itu bisa melakukan reskilling dan upskilling, yaitu kita bisa menambah skill kita serta mempertajam skill kita. Yang kedua yaitu ada jaminan sosial dan program padat karya. Jadi kita bisa memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Lalu pemerintah juga bisa membuat program padat karya, yaitu membuat lapangan kerja agar kita tidak terlalu terdampak dari kebijakan tarif tadi. Yang ketiga ada subsidi kebutuhan pokok bagi masyarakat rentan. Jadi kita bisa melakukan subsidi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu lah. Ada keempat yaitu langkah untuk mendorong adopsi teknologi lokal. Yang pertama ada peningkatan R&D, yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi kita bisa melakukan penelitian dan pengembangan untuk bagian teknologi. Jadi kita bisa melakukan penelitian serta
mengembangkan teknologi lokal kita. Yang kedua ada insentif pajak untuk startup teknologi. Yang ketiga ada kolaborasi universitas dan industri. Jadi universitas-universitas atau kampus-kampus itu bisa mencoba collab dengan industri-industri. Yang terakhir sertifikasi dan standarisasi produk teknologi lokal. Kita next. Kelima, bagaimana Indonesia mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam strategi pertumbuhan. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa melakukan promosi ekspor produk ramah lingkungan. Jadi kita bisa melakukan ekspor tentang produk-produk ramah lingkungan yang diciptakan kita. Yang kedua, insentif untuk green industry. Yang ketiga, kebijakan karbon dan penggunaan energi terbarukan. Kita next. Yang keenam yaitu langkah hukum melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di forum internasional. Jadi kita bisa gunakan jalur WTO jika terjadi pelanggaran. Jadi teman-teman, WTO yaitu organisasi yang mengatur perdagangan antara negara-negara yang ada di dunia. Jadi jika kita terjadi mengalami pelanggaran dari negara lain, kita bisa menggunakan jalur WTO ini atau melaporkan kepada organisasi ini. Yang kedua yaitu perkuat hukum perdagangan internasional. Jadi kita itu bisa memperkuat hukum untuk perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu tim hukum nasional untuk sengketa dagang global. Jadi jika terjadi pelanggaran kepada negara kita, tim hukum nasional Indonesia itu bisa melakukan sengketa kepada dagang global. Next. Jadi rekomendasi strategis dari saya yaitu yang pertama diverifikasikan pasar ekspor baik di benua Asia Selatan, Afrika, dan di benua lainnya. Yang kedua, transformasi industri melalui hilirisasi dan digitalisasi. Yang ketiga, yaitu penguatan diplomasi, dagang, dan hukum internasional. Yang keempat, kita bisa melakukan investasi sumber daya manusia dan teknologi. Dan terakhir yaitu Indonesia bisa mengekspor ke Amerika Serikat sekitar 22 miliar US dollar jadi kalau kita mengekspor sekitar 22 miliar US dollar itu target pertumbuhannya itu 6-8% di tahun-tahun yang mendatang. Jadi itu dari saya, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.